Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Kita jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 24 Agustus 2020, di mana kita memperingati Santo Bartolomeus atau Nathanael. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala. Di Yerusalem surgawi penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami merayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengucapkan syukur atas pengorbanan yang luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus rasul yang dipilih Bapa, Bartolomeus, dipenuhi dengan rohnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil Sinoptik, kita jarang mendengar kata Bartolomeus, tetapi Nathanael. Apa artinya? Orang menyebutkan, kalau dalam bahasa Arab, bin. Ini Nathanael Bartolomai. Nathanael anaknya Om Ptolomai. Lalu orang menyebutkannya Bartolomeus. Bartolomeus atau Nathanael bersahabat dengan Filipus karena mereka adalah para nelayan. Lalu Filipus menguraikan tentang perjumpaan dengan Yesus yang mengagumkan. Dan dia mendengar bahwa Yesus itu berasal dari Nazaret. Lalu Nathanael agak sedikit pesimis dan mengatakan, dari Nazaret apa toh? Dalam bahasa Bali yang sing ada apa deh? Tidak ada apa-apanya tuh. Kata Filipus, jangan begitu, datang dan lihat. Apa yang terjadi dengan Bartolomeus, dengan Nathanael ketika bertemu dengan Yesus? Langsung Yesus menegur dan menerangkan tentang apa yang dia pikirkan di bawah pohon ara itu. Kaget dia. Maka dia spontan mengatakan apa? Engkau adalah anak Allah. Engkau raja orang Israel. Dan nanti ada hubungan dengan INRI dalam salib nanti. Kenapa Nathanael bisa berkata begitu? Karena Yesus langsung mengerti dan mengetahui karakter dari Nathanael yang orangnya polos, belak-belakan, tidak ada kepalsuan.
Dan itu yang penting untuk menjadi murid Yesus. Jadi Yesus itu memilih orang-orang dengan segala macam karakter, tetapi yang paling utama dan penting adalah kebersihan hati dan diri. Ini yang penting. Kenapa? Kalau orang bersih hati, punya motivasi yang positif, mudah diarahkan menjadi pengikut Yesus. Tidak mencari untung pribadi, tetapi mempunyai visi dan misi yang mirip sama dengan Yesus, yaitu untuk keselamatan banyak orang. Kejujuran merupakan kunci dalam pelayanan. Dan Nathanael mempunyainya. Karena itu sesudah Yesus wafat, dia pergi bersama Yudas, anak Yakobus, ke Armenia. Bahkan dia juga mempertobatkan Raja Armenia. Sebelum itu, dia ditangkap, diadili. Ada berbagai cerita tentang Bartolomeus. Ada yang digantung, ada yang dipenggal kepalanya, ada juga disalib dengan kepalanya ke bawah, kaki ke atas seperti Petrus. Tapi yang paling utama dan penting adalah bahwa yang ingin disampaikan oleh Injil Yohanes pada hari ini, bagaimana orang-orang yang mau mengikuti Yesus harus punya karakter, kepolosan, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga punya intuisi yang tajam untuk visi dan misi dalam pelayanan yang senantiasa dilaksanakan 24 jam sampai akhir hayat. Maka kita bersyukur untuk perayaan Santo Bartolomeus, di mana kita diingatkan agar kita boleh menjadi pengikut Yesus yang setia, yang polos, jujur, dan tulus. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, naungan kami, jaminan keselamatan abadi telah kami terima pada pesta Rasul Bartolomeus atau Nathanael. Semoga santapan suci ini menolong kami, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang sebagai pelayan-pelayan-Mu yang setia. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas.